Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang sifat-sifat perkalian. Langsung saja ya kita bahas yang pertama. Kalau misalnya ada 3 kali 5, berapa hasilnya? Langsung saja yaitu 15. Kemudian 5 kali 3 hasilnya berapa? 15. Ternyata ini dibalik ya, ditukar tempatnya ya, 3 kali 5 dengan 5 kali 3 hasilnya tetap sama yaitu 15. Nah ini bisa kita tulis 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Kita pakai yang lain, misalnya negatif 6 kali 2. Kita tahu bahwa negatif kali positif hasilnya negatif, 6 kali 2 hasilnya 12. Kemudian kalau ditukar tempatnya berarti 2 kali negatif 6. Berapa? Positif kali negatif hasilnya negatif, 2 kali 6, 12. Nah, di sini juga kita dapatkan bahwa negatif 6 kali 2 sama dengan 2 kali negatif 6, ya kan? Nah, berarti ternyata pada perkalian bilangan bulat terjadi atau berlaku sifat pertukaran. Dengan istilah lain apa? Yaitu sifat komutatif. Jadi ditukar tempatnya hasilnya sama. Sehingga kalau kita tuliskan A kali B sama dengan B kali A. Nah, ini disebut sifat pertukaran atau sifat komutatif. Sifat komutatif perkalian sama dengan sifat pertukaran, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya ada begini ya, 3 kali negatif 5 kali 2. 3 kali negatif 5. Kurung yang ini itu pemisah antara tanda operasi hitung kali dengan tanda bilangan negatif. Sekarang kalau 3 dengan negatif 5-nya kita kelompokkan dalam kurung, berarti ini kan dalam menghitung bentuk ini 3 kali negatif 5-nya kan harus didahulukan. 3 kali negatif 5 hasilnya negatif 15. Kemudian dikalikan dengan 2. Berapa? Yaitu negatif 30. Gitu kan? Nah, sekarang masih menggunakan bilangan yang sama yaitu 3 kali negatif 5 kali 2. Tapi sekarang yang kita kelompokkan negatif 5 dengan 2. Berarti menjadi begini. 3 kali negatif 5 kali 2. Gitu ya. Nah, berarti sama dengan 3 kali negatif 5 kali 2 hasilnya negatif 10. 3 kali negatif 10 positif kali negatif hasilnya negatif berapa? 30. Nah, berarti dari sini bisa kita tuliskan bahwa 3 kali negatif 5 kali 2 gitu kan? Yang dikelompokkan adalah 3 kali negatif 5. Ternyata hasilnya sama dengan 3 kali negatif 5 kali 2. Ini yang dikelompokkan negatif 5 kali 2. Sehingga untuk sembarang bilangan bulat A kali B dikelompokkan ya, kali C maka akan sama dengan A kali B kali C. Ini yang dikelompokkan adalah A kali B, ini yang dikelompokkan adalah B kali C. Nah, ini disebut sifat apa? Yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan asosiatif dari operasi hitung perkalian. Begitu ya. Nah, ini sudah ada sifat
Ada dua sifat, yaitu sifat komutatif perkalian dan sifat asosiatif perkalian. Berikutnya, ini yang ketiga, ada tabel ya. Ada tabel yang terdiri dari 8 kolom ya. Kemudian kita coba isikan tabel ini. Kalau misalnya ini A-nya itu 1, B-nya 2, C-nya 3 ya. Kita isikan kolom yang lain. Sekarang ini B tambah C, berarti 2 tambah 3. Berapa hasilnya? 5, ya kan? Terus A kali B plus C, A-nya kan 1, B plus C-nya 5, berarti tinggal 1 kali 5, berapa? 5. Terus A kali B, berarti 1 kali 2, 2. A kali C, berarti 1 kali 3, berapa? 3. Nah, sekarang kolom yang terakhir, A kali B plus A kali C. A kali B-nya kan 2. Ditambah A kali C-nya kan 3. Berarti 2 tambah 3, yaitu 5. Nah, kita coba untuk nilai A, B, C yang lain. Misalnya, A-nya negatif 2, B-nya 1, C-nya negatif 4. Gitu ya. Nah, sekarang B plus C berarti 1 ditambah negatif 4. Berapa? Yaitu negatif 3. Terus A kali B plus C. A-nya negatif 2 kali B plus C-nya negatif 3. Berarti negatif kali negatif hasilnya positif. 2 kali 3, 6. A kali B berarti negatif 2 kali 1, negatif 2. A kali C berarti negatif 2 kali negatif 4, 8. AB plus AC, A kali B plus A kali C berarti ini tambah ini kan? Berapa? Yaitu 6. Utang 2 dibayar 8, masih sisa 6 gitu ya. Terus kalau misalnya ini negatif 5, ini 2, ini 3 misalnya. Ya. Nah, B plus C berarti 2 tambah 3, 5. A kali B plus C berarti negatif 5 dikali 5, negatif 25. A kali B berarti negatif 5 kali 2, negatif 10. A kali C berarti negatif 5 kali 3, negatif 15 ya. A kali B ditambah A kali C, ini tambah ini, berarti negatif 25. Sekali lagi, negatif 2, negatif 6, negatif 3. B plus C, ini tambah ini ya, yaitu negatif 9. A kali B plus C, berarti negatif 2 kali negatif 9, positif 18. A kali B, ini kali ini 12. A kali C, ini kali negatif 2 kali negatif 3, 6. Terus A kali B plus A kali C, ini tambah ini ya, berarti 18. Nah, sekarang perhatikan setiap kolomnya. Kolom 1 sampai dengan kolom 8. Kolom manakah atau kolom pada nomor berapakah yang hasilnya selalu sama? Nah, perhatikan ini yang hasilnya selalu sama, yaitu kolom 5 dan kolom 8. Perhatikan ya, 5, 6, negatif 25, 18. 5, 6, negatif 25, 18. Sama persis kan? Hasil dari kolom 5 dan hasil dari kolom 8. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa kolom 5 itu adalah A kali B plus C. Maka sama dengan kolom 8 yaitu A kali B plus A kali C. Nah, ini disebut sifat distributif atau penyebaran. Perkalian terhadap penjumlahan ini disebut, yaitu sifat apa tadi? Sifat
distributif. Nah, distributif itu sama dengan sifat penyebaran. Ya, perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kalau sifat distributif itu melibatkan dua operasi hitung ya. Dalam hal ini perkalian dan penjumlahan. Begitu ya. Kita lanjutkan ke bagian nomor 3B. Ada tabel lagi. Ya, ada tabel lagi. Yaitu misalnya ini. Kita nanti isi 3 kolom saja ya, biar tidak terlalu lama. Ini misalnya 2, ini 3, 1. B min C, 3 kurangi 1, 2. 2 kali B min C berarti 2 kali 2, 4. A kali B berarti 2 kali 3, 6. A kali C, 2 kali 1, 2. AB min AC berarti 6 dikurangi 2, 4. Gitu ya. Terus ini negatif 5, 4, negatif 3. B min C, 4 dikurangi negatif 3. Ingat kalau dikurangi negatif itu sama dengan ditambah, berarti 4 tambah 3, 7. Berarti ini A kali B min C, negatif 5 kali 7, negatif 35. A kali B, negatif 5 kali 4, negatif 20. A kali C, negatif 5 kali negatif 3, negatif kali negatif hasilnya positif 15. Sekarang A kali B dikurangi A kali C berarti negatif 20 dikurangi 15. Hasilnya negatif 35 ya. Terus ini negatif 2, negatif 3, negatif 4. B min C berarti negatif 3 dikurangi negatif 4. Ingat ya, negatif 3 dikurangi negatif 4. Dikurangi negatif sama dengan ditambah, berarti negatif 3 ditambah 4. Berapa hasilnya? 1, ya kan? Utang 3 dibayar 4. Berarti ini B min C hasilnya berapa? 1. Terus A kali B min C berarti negatif 2 kali 1, negatif 2. A kali B berarti negatif 2 kali negatif 3, positif 6. A kali C, negatif 2 kali negatif 4, berarti positif 8. Ya. Terus A kali B dikurangi A kali C, 6 dikurangi 8, negatif 2. Yang ini kalian bisa pilih yang lain, coba sendiri ya. Nah, kita lihat dari dari 3 hasil itu saja. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada kolom manakah yang hasilnya selalu sama? Coba kalian teliti. Yang hasilnya selalu sama yaitu kolom 5 dan kolom 8. 4 negatif 3 negatif 5, 4 negatif 3 negatif 4 negatif 35 negatif 2. Ini juga 4 negatif 35 negatif 2. Sama kan? Berarti bisa kita tuliskan bahwa hasil dari ini A kali B min C, A, B, dan C-nya boleh kita ganti dengan sembarang bilangan. Sama dengan ini, kolom 8 yaitu A kali B dikurangi A kali C. Nah, yang ini disebut sifat distributif atau sifat penyebaran perkalian terhadap pengurangan. Ini disebut apa? Sifat distributif. Perkalian terhadap pengurangan. Gitu ya. Nah, saya rasa bisa kalian pahami dengan baik.
Kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Ya. Kalau misalnya ada begini. Kalau kita hitung 2 kali 1 dengan menggunakan sifat komutatif, berarti sama dengan 1 kali 2. Berapa hasilnya? 2, ya kan? Kemudian 3 kali 1 sama dengan 1 kali 3, hasilnya 3. Terus 100 kali 1 sama dengan 1 kali 100. Berapa hasilnya? 100, ya. Negatif 50 kali 1 sama dengan 1 kali negatif 50, hasilnya negatif 50. Gitu kan? Nah, sehingga dari sini kalian perhatikan dan coba jawab ini. Jadi kalau ada sembarang bilangan bulat A dikalikan 1 dengan menggunakan sifat komutatif sama dengan 1 kali A, maka hasilnya adalah A. Ya, jadi setiap bilangan kalau dikalikan dengan 1, hasilnya tetap A kali 1 sama dengan 1 kali A, hasilnya tetap A. Nah, di sini maka bilangan 1 itu disebut unsur identitas. Nah, dulu pada saat penjumlahan juga kita bahas unsur identitas ya. Nah, 1 disebut unsur identitas dari operasi hitung perkalian. Ya, kalau penjumlahan unsur identitasnya bilangan berapa? Yaitu bilangan 0. Kalau 1 unsur identitas dari perkalian. Unsur identitas sama dengan elemen netral, ya, sudah pernah kita bahas. Sekarang yang kelima. Ya. Kalau kita hitung 4 kali 0, sifat komutatif, 0 kali 4, hasilnya tadi kita sudah bahas bahwa semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya selalu 0, ya. Kemudian negatif 6 kali 0 sama dengan 0 kali negatif 6, hasilnya 0. Nah, dari sini bisa kita buat contoh yang lain ya. Berarti setiap bilangan bulat A dikalikan dengan 0 sama dengan 0 kali A, hasilnya 0. Ya, jadi setiap bilangan bulat kalau dikalikan dengan 0 hasilnya selalu 0. A-nya sembarang bilangan. Terus yang keenam. Ya. Kalau ada negatif 4 kali 5, berapa hasilnya? Yaitu negatif 20. Sekarang perhatikan, apakah negatif 4 termasuk bilangan bulat? Iya. 5 bilangan bulat? Iya. Hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Negatif 20 kan juga bilangan bulat, ya. Bukan bilangan pecahan. Jadi di sini negatif 4, 5, dan negatif 20 merupakan bilangan bulat. Nah, sekarang kalau kalian ditanya, kalau setiap bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, apakah hasilnya bulat? Iya, tidak mungkin hasilnya pecahan. Nah, itu disebut sifat tertutup. Ya, jadi setiap bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Tidak mungkin pecahan, ya. Nih, 2 bilangan bulat kalau dijumlah, hasilnya selalu bilangan bulat. Ini disebut sifat tertutup. Begitu ya. Nah, kita demikian sifat-sifat pada operasi hitung perkalian. Sekarang kita lanjutkan ke soal. Hitunglah dengan menggunakan sifat distributif. Langsung saja kita jawab ya. Yang A ya, yaitu 64 dikalikan 15 ditambah 36 dikalikan 15. Begitu.
Nah, tadi sifat distributif atau sifat penyebaran. Kita tulis ya. Tadi kan begini. A kali B plus C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, yang bagian A ini kan dibalik. Ya. Nah, A-nya diganti 64, B-nya diganti 15 dan seterusnya. Pada dasarnya sifat distributif itu A kali B plus A kali C, maka ada faktor yang sama yaitu A, maka faktor yang sama itu keluar dari tanda kurung. Nah, berarti 64 dikali 15 plus 36 kali 15 yang sama adalah 15. Berarti yang tidak sama diapakan? Yaitu di jumlah. Berarti 64 ditambah 36, ini yang tidak sama di jumlah karena ini operasinya penjumlahan. Kalikan yang sama yaitu 15. Sama dengan ini dihitung berapa itu? 100 kali 15 sama dengan 1.500 gitu ya. Nah, ini yang A. Sekarang yang B. 372 dikali 100 dikurangi 172 dikali 100. Ini juga sama. Bilangan yang sama adalah 100. Yang tidak sama 372 dan 172. Operasinya pengurangan, berarti yang sama keluar dari tanda kurung, yang tidak sama dikurangi, berarti 372 dikurangi 172 dikalikan 100 sama dengan ini hasilnya 200 dikalikan 100 sama dengan berapa ini? 20.000. Mudah ya? Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.